Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur boleh bersama beribadah kembali via online dalam ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Semoga penghayatan kita akan malam perjamuan terakhir dapat terus kita hayati sekalipun di tengah segala keterbatasan kita di dalam kita beribadah. Malam hari ini Bapak Ibu, ibadah Kamis Putih ini menggunakan konsep malam doa, pujian, dan refleksi. Umat akan dihantar dalam perenungan demi perenungan melalui doa yang dipanjatkan, nyanyian yang dinyanyikan, serta refleksi yang dibacakan. Dalam keheningan, umat merefleksikan peristiwa malam sebelum Yesus ditangkap, terutama kisah pembasuhan kaki murid-murid. Cuma dimohon mempersiapkan diri dan mengarahkan hati kepada Tuhan agar dapat menghayati ibadah ini dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Selamat beribadah, saat teduh untuk kita semua. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku Kaulah bagiku tempat berteduh, kaulah perisai benteng teguh. Kaulah bagiku tempat berteduh, kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal surgawi, Engkau kuasaku. Mari berdoa untuk mengawali ibadah kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkatilah dan tuntunlah kami dengan hikmat-Mu dalam ibadah ini. Biarlah cinta kasih-Mu mendekap kami erat. Kami rindu merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap doa, pujian, dan refleksi dalam ibadah ini. Hanya kepada-Mu ya Tuhan, nyanyian dan doa kami naikkan untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Hanya firman-Mu yang memimpin langkah hidup kami. Segenap hati, pikiran, jiwa, dan hidup kami arahkan hanya kepada Tuhan Sang Sumber terang dan kehidupan.
Demi Kristus kami memohon. Amin. Kadangkala hidup kami berjalan tidak seperti yang kami harapkan. Persoalan dan pergumulan datang bertubi-tubi dan menekan. Tak jarang kami menjadi begitu cemas dan takut berlebihan. Bahkan mungkin kehilangan iman dan pengharapan. Namun, saat kami menoleh kembali ke belakang, kami melihat ada tangan kuat yang senantiasa menopang. Ada sepasang jejak kaki lain yang mengiring langkah juang. Itulah Kristus, sobat yang tak pernah menghilang. Kini, yang dibutuhkan adalah hati sebagai hamba di tengah pergumulan. Hati yang melihat bahwa Allah mendatangkan berkat dan kebaikan. Walaupun kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman, yakinlah ada pengharapan dan rencana Allah yang indah di depan. Sejenak kita akan menoleh ke belakang dan merefleksikan kembali perjalanan iman kita di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita pujikan bersama PKJ 244, sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena ku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan aku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Kulakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Kita telah melihat perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui. Dan ada banyak kebaikan serta kemurahan Tuhan yang hadir di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Maka hari ini kita akan bersama mengambil waktu teduh sejenak. Kalaupun hari ini Bapak Ibu punya pergumulan dan persoalan, entah apapun yang saat ini Bapak Ibu rasakan, mari kita mengambil waktu sejenak, kita menaikkan doa secara pribadi. Bapak Ibu boleh berdoa, mengungkapkan apapun kepada Tuhan, pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi, sebab kita percaya Tuhan mendengar, Tuhan mengerti perasaan kita, dan Tuhan akan mengabulkan seturut dengan kehendak-Nya. Mari Bapak Ibu kita sejenak mengambil waktu teduh untuk berdoa secara pribadi.
Allah Maha Pemurah, terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau membentuk dan menolong kami dengan berbagai macam cara. Hingga hari ini, hidup kami dipenuhi dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Walaupun mungkin hari ini kami mengalami banyak pergumulan dan persoalan, kami bersyukur dan percaya, seperti hari yang sudah kami lalui, Tuhan juga yang akan menopang dan mengiring langkah juang kami. Apapun yang kami alami saat ini, biarlah kami tetap merasakan kasih dan karya Allah dalam hidup setiap kami. Inilah kami dengan pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan segala sesuatunya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya Kristus, Engkau telah memberikan kami contoh dan teladan, arti, makna, dan tujuan dari sebuah karya pelayanan. Walaupun Engkau penguasa, tapi rela menjadi seorang pelayan, seorang hamba yang menyatakan kasih Allah melalui pengorbanan. Kami juga adalah murid-murid Kristus yang dipanggil, dipilih, dan diutus untuk melanjutkan karya dan misi Sang Penebus, agar dunia yang penuh dosa ini juga ditebus. Rupanya tidak mudah memiliki hati seorang hamba. Seringkali kita terlena mencari pengakuan dan pujian. Padahal yang kita lakukan mungkin sudah baik dan berguna, tetapi menjadi percuma kalau hanya supaya orang tahu apa yang sudah kita lakukan. Yesus tidak mencari pengakuan ataupun pujian kalau yang kita cari adalah pengakuan dan pujian. Mungkin kita perlu bertanya, apakah kita murid Kristus yang sesungguhnya? Atau kita sekedar menumpang tenar melalui pelayanan kita? Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Inilah yang kupunya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk pemerintah pusat sampai daerah, serta tenaga medis sebagai pelayan masyarakat yang hari ini sedang berjuang menangani dan menanggulangi pandemi corona. Kita juga akan berdoa untuk para pelayan Tuhan di GKI Kediri, majelis jemaat, pengurus badan pelayanan jemaat, aktivis jemaat, dan seluruh simpatisan, Saudari Anita Carolina, Penatua Mario Gunawan, serta secara khusus tim multimedia yang mempersiapkan ibadah online selama masa physical distancing ini. Yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk setiap kita dengan peran dan tugas tanggung jawab pelayanan kita masing-masing, baik sebagai pekerja, ibu rumah tangga, orang tua, anak, dan lain-lain. Kita akan mengambil waktu sejenak untuk berdoa bagi setiap orang yang hari ini sedang berjuang untuk merespon panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang telah Engkau panggil dan utus untuk berkarya dan melayani-Mu dalam peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat sampai daerah dan tim medis yang hari ini berjuang menanggulangi dan menangani pandemi corona. Kami berdoa untuk para pelayanan Tuhan di gereja kami, baik majelis jemaat, pengurus badan pelayanan, aktivis, jemaat, dan seluruh simpatisan, Saudari Anita dan Penatua Mario Gunawan. Doa kami, kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami hati sebagai hamba, hati yang melayani sesama kami sebagai wujud kasih kami pada Tuhan dan sesama, hati yang memberi diri dan rela berkorban untuk menyatakan kasih Allah melalui kehidupan kami, hati yang mau merendahkan diri sama seperti Kristus yang bersedia melakukan setiap pelayanan bukan untuk mencari pengakuan dan pujian, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 50, bait pertama dan yang ketiga, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kegelapan, jalan kami aman. Bapak Ibu, mari kita
berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus di dalam perenungan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Sabda-Mu ya Tuhan senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Dan ketika malam hari ini kami bersama mengarahkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kiranya setiap kami mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kami, agar kami tahu bagaimana kami harus menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Hikmat-Mu menolong kami di dalam perenungan sabda Tuhan malam hari ini. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Hati sebagai hamba. Hati-hati, dalam hati seseorang tersimpan begitu banyak hal. Mulai dari hal yang positif sampai hal yang negatif. Dari hal yang membangun sampai hal yang merusak. Dari hal yang benar sampai hal yang paling busuk. Bapak, Ibu, dan Saudara, masalahnya kita tidak tahu apa isi hati seseorang. Kita tidak tahu apa yang tersimpan di dalam hati seseorang. Ketika seseorang sedang dalam pergumulan, ia bisa di depan berkata, "Oh, tidak apa-apa, aku baik-baik saja, sudah tidak usah khawatir." Tapi mungkin di dalam hatinya justru merasa
remuk, hancur, bahkan mungkin mengalami putus asa. Seorang bisa melayani dan berkata, semua kemuliaan hanya milik Tuhan. Tapi ketika tidak ada apresiasi dan pengakuan, mungkin hati seseorang bisa saja menjadi begitu marah dan kecewa. Ada mereka yang berbagi berkat kebaikan dengan orang lain, difoto lalu diposting. Kelihatannya mungkin agar orang terinspirasi. Tapi siapa yang tahu yang ada di dalam hatinya? Kalau memang menginspirasi, syukur pada Allah. Tapi kalau ternyata hanya sekedar aktualisasi diri atau alias pamer, maka ini menjadi sebuah problem. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, hati seperti apa yang kita miliki saat ini? Sebab sekalipun isi hati seseorang itu tersembunyi, apa yang ada dalam hati kita itu justru nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nampak dalam tutur kata kita, nampak dalam perbuatan, sikap, dan apa yang kita lakukan. Dan orang lain bisa melihat dan menilai apa yang kita perbuat dan dibalik apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik pada setiap kita bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba. Malam terakhir menjelang Yesus ditangkap, ia mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. Dan di dalam perayaan itu ada pemandangan yang menarik. Yesus mengikat kain pada pinggangnya dan lalu membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Sebuah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba atau budak. Tapi dalam kisah Injil hari ini, sesuatu yang harusnya dilakukan oleh seorang budak justru dilakukan oleh Tuhan dan guru yang diyakini dan dipercaya oleh murid-murid. Pertanyaannya, apakah Yesus pamer? Apakah Yesus ingin terlihat seperti orang baik menjelang kematiannya? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan dalam malam perjamuan terakhir itu adalah aksi nyata, puncak dari apa yang selama ini ia ajarkan. Kalau Bapak Ibu mengingat dalam bacaan Injil, sering Yesus katakan bahwa Anak manusia itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan di bagian lain kita pernah membaca, mungkin Yesus pernah berkata bahwa barang siapa yang mau menjadi pemimpin, ia harus mau melayani. Bahkan di dalam setiap karya pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, ia justru melayani, menyapa, menyentuh mereka orang-orang yang selama ini terdiskriminasi dan terlupakan oleh masyarakat. Itu berarti pembasuhan kaki murid-murid bukan sekedar pamer atau aksi supaya Yesus terlihat baik di akhir perjalanan kehidupannya. Melainkan pembasuhan kaki bisa kita hayati, inilah bukti dari kerendahan hati seorang hamba. Kerendahan hati Allah yang menjadi manusia. Yesus tidak memandang statusnya. Yesus tidak memandang siapa dirinya. Ia tidak malu membasuh kaki murid-muridnya. Dan ia tidak minta dilayani sebagai seorang tuan, sebagai seorang raja. Melainkan ia justru merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dan ia mau menjadi hamba yang melayani. Dan itu dapat kita saksikan bersama melalui peristiwa pembasuhan kaki murid-murid. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini menginspirasi dan menjadi teladan nyata bagi murid-murid
Dan itulah yang kita katakan oleh Yesus ketika berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling mengasihi, saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Apa artinya Bapak Ibu? Setiap kita yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, maka mutlak standarnya adalah bahwa kita harus saling mengasihi, saling membasuh, saling melayani. Itulah standar mutlak yang ditetapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena Yesus menetapkan standar yang cukup tinggi bahwa ia sendiri mau membasuh kaki murid-muridnya. Masakan kita sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak mau membasuh dan saling melayani satu sama lain. Bapak Ibu, hati sebagai hamba itu adalah modal yang sangat besar yang kita miliki untuk menjalani kehidupan ini. Mengapa? Yang pertama, di tengah pergumulan dan badai kehidupan kita, hati sebagai hamba itulah yang membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sadar keterbatasan kita sadar ketidakberdayaan kita di tengah situasi yang pelik. Dan hati sebagai hamba itulah yang membawa kita pada penyerahan diri secara total di dalam rencana, di dalam kehendak, di dalam kuasa dan karya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa ketika kita sadar diri kita terbatas, kita sadar kita tidak berdaya, maka kita percaya bahwa di dalam Allah kita memperoleh kekuatan, penghiburan, serta keberanian untuk menjalani kehidupan kita. Walaupun ada di tengah situasi sulit. Dan kita mampu melihat bahwa situasi sulit itulah yang menguji, membentuk dan menempa hati kita. Sehingga kita memiliki hati sebagai hamba di tengah pergumulan. Yang kedua, di tengah hidup persekutuan dan berkeluarga, hati sebagai hamba membuat kita mau merendahkan hati satu dengan yang lainnya. Sebab seringkali Bapak Ibu di dalam sebuah konflik, baik di tengah hidup persekutuan maupun di tengah keluarga, sesungguhnya masalahnya sepele, masalahnya kecil. Cuma konflik itu bisa menjadi semakin meruncing tajam dan menjadi begitu besar. Masalahnya cuma satu, karena masing-masing orang yang berkonflik merasa diri paling benar. Dan kalau merasa diri paling benar, yang lain salah. Dan ketika yang lain salah, akibatnya masing-masing pihak akan berusaha memaksakan kehendaknya pada pihak yang lain. Dan inilah yang mengakibatkan konflik akan semakin menjadi runcing dan tajam. Maka hati sebagai hamba itu dibutuhkan dalam hidup persekutuan, dalam hidup berkeluarga kita. Yaitu dengan sadar bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Demikian juga orang lain bukan orang yang sempurna. Kita punya salah pun demikian orang lain punya salah. Kalau kita benar, maka orang lain juga bisa saja benar. Dan kerendahan hati sebagai seorang hamba di tengah persekutuan dan di tengah hidup berkeluarga, itulah yang membuat konflik sebesar apapun menjadi sebuah pembelajaran yang berarti dan semakin mengeratkan hidup persekutuan kita. Masalahnya sepele kok Bapak Ibu sebenarnya. Kita mau enggak merendahkan hati? Kita mau enggak memiliki hati sebagai seorang hamba? Kita enggak merasa diri paling benar. Kita merasa diri orang yang punya kesalahan dan tidak sempurna. Dan itulah yang membuat hidup persekutuan dan hidup di tengah keluarga akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga, di tengah hidup pelayanan dan pekerjaan kita, hati sebagai hamba membuat kita tidak mudah menyerah, kecewa, marah, iri hati, dan ceklean. Sebab ada banyak orang mengaku hamba Tuhan, tapi tidak mau diperlakukan seperti seorang hamba.
Ia menempatkan dirinya seperti seorang raja atau tuan yang pengen dilayani, pengen dipuji, dan pengen diakui. Ingat Bapak Ibu, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun peran kita hari ini, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dan diutus untuk melayani, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kasih Allah melalui hidup bersama dan untuk orang lain. Kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan, baik di gereja ataupun di tempat pekerjaan kita masing-masing dan di tempat di mana kita berada, maka jadilah hamba Tuhan yang memang betul-betul memuliakan nama Tuhan, bukan mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Karena ketika kita mencari kemuliaan diri sendiri, kita akan mudah capek, penat, lelah, bahkan kita akan frustasi ketika apa yang kita cari ternyata kita tidak dapatkan, karena kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita cari. Tapi ketika kita mencari kemuliaan Tuhan, hidup kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, maka apapun dan seberat apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, kita akan tetap merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera. Kita akan mensyukuri setiap apa yang kita lakukan. Sebab fokus kita bukan pada diri kita sendiri, melainkan kepada Allah yang kita agungkan, dan melalui setiap karya pelayanan kita, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Hati sebagai hamba, modal yang besar untuk kita menjalani hidup, baik dalam pelayanan kita, di tengah pergumulan, ataupun juga di tengah hidup persekutuan dan keluarga kita. Selamat memiliki hati sebagai hamba. Amin. Saat hening bagi kita semua. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni
pokok doa yang ketiga. Kita akan berdoa untuk pasien positif corona serta keluarga mereka. Dan kita juga akan mengingat untuk keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi dan mengasihi mereka. Yang kedua, kita akan mengingat untuk orang-orang yang terdampak corona secara ekonomi maupun juga sosial dan spiritual. Yang ketiga, kita juga akan mengingat untuk GKI Kediri, gereja kita, supaya menjadi sarana menyatakan kasih Tuhan di tengah pandemi dan krisis kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, senang kita akan berdoa untuk 3 hal yang sudah disebutkan tadi. Mari kita berdoa. Indonesia dan dunia sedang berduka dan bergumul karena persoalan pandemi corona. Kami bersama hendak mengingat untuk para pasien positif corona yang saat ini sedang ditangani. Kiranya tangan Tuhan terulur bagi mereka. Demikian juga untuk keluarga mereka. Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan. Secara khusus, bagi setiap orang yang berduka, kehilangan orang yang dikasihi karena virus corona. Kiranya Allah, Sang Sumber Penghiburan, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi keluarga yang berduka. Dalam doa ini, kami mengingat setiap orang yang terdampak pandemi corona secara ekonomi dan sosial. Tuhan kiranya cukupkan dan peliharakan hidup mereka dengan cara dan kehendak Tuhan, agar kami melihat bagaimana Tuhan tetap berkarya di tengah krisis kehidupan ini. Pakailah kami juga sebagai gereja menjadi sarana untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah pandemi ini, dengan peduli dan berbagi kasih dengan jemaat maupun masyarakat sekitar. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pergumulan hidup mengajarkan kita arti berserah. Kesulitan dan tekanan memunculkan pengharapan. Persoalan menguji iman percaya kita pada Tuhan. Dan itulah cara Tuhan berkarya dan menyatakan kasih-Nya. Di tengah badai kehidupan, kita ada dalam perahu bersama dengan Tuhan. Di tengah padang gurun kering dan tandus, Ia menyediakan air yang menyejukkan. Di tengah lika-liku dan jalan yang terjal, Ia mengiring langkah juang kita. Di dalam kegelapan, ada sinar terang Tuhan yang senantiasa menyinari kita. Yang dibutuhkan ialah hati sebagai hamba. Hati yang menyadari perlindungannya di tengah ancaman. Hati yang melihat pengharapan di dalam anugerah-Nya. Hati yang berserah penuh dalam perlindungan Tuhan. Jika engkau khawatir, berpeganglah pada janji-Nya. Jika engkau bimbang, carilah hikmat daripadanya. Jika engkau takut, berlindunglah dalam tangan kuasa-Nya. Jika engkau putus asa, biarlah cinta Tuhan mendekap erat kita. Karena apapun juga yang menimpa kita, Tuhan menjaga dan menopang kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu? Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Kuatlah Yesus sandaranmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu, percayalah bahwa apapun juga yang menimpa kita, Tuhan menjaga kita. Mari kita menutup ibadah kita dengan menaikkan doa dan kita memohon berkat Tuhan. Dan setelah doa ini kita akan pujikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hidup kami dipelihara, dijaga, dan dilindungi Tuhan sedemikian rupa. Kami percaya bahwa apapun juga yang menimpa kami, Tuhanlah penjaga dan Tuhanlah naungan kami. Maka kami mau melangkah dengan penuh keberanian. Kami mau melangkah dengan iman dan pengharapan kami bahwa di hari-hari ke depan Tuhanlah yang akan terus menjaga dan menopang perjalanan kehidupan kami. Mari Tuhan teruslah melangkah bersama dengan kami. Mari Tuhan teruslah memberkati setiap karya dan setiap apa yang kami lakukan, agar hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan dan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan kami menyambut berkat-Mu di hari-hari ke depan dalam perjalanan kehidupan kami dengan penuh syukur dan sukacita. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami mau menutup doa dan permohonan ini melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti
saat hening untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah Kamis Putih pada malam hari ini telah selesai. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Jumat Agung esok pagi. Dan marilah kita tetap memiliki pengharapan di dalam cinta dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.